Gempa bumi mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Getaran gempa yang kuat membuat sejumlah jemaat yang sedang beribadah di sebuah gereja panik dan tertimpa reruntuhan bangunan. Ini adalah akibat gempa yang baru saja terjadi. Kepaningan terjadi di gereja GKST Eli Masani Poso saat gempa berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang Poso. Sejumlah jemaat yang melaksanakan ibadah tertimpa reruntuhan bangunan. Warga mengevakuasi korban dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Oleh bangunan yang rubuh. Gempa mengakibatkan sejumlah bangunan rusak termasuk gereja GKST Eli Masani. BMKG menyebut gempa terjadi akibat aktivitas sesar Tokaroro. Hingga minggu siang telah terjadi sekitar 20 gempa susulan. Pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8, ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararo. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi. Pihak BMKG menghimbau warga untuk tetap tenang, namun waspada dan mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Belum diketahui jumlah korban dan bangunan rumah yang rusak akibat gempa. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Gempa berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang wilayah Poso, Sulawesi Tengah terasa hingga Mamuju. Sejumlah pasien di Rumah Sakit Mitra Manakara Mamuju panik dan dievakuasi keluar ruangan. Getaran gempa yang terasa hingga Mamuju, Sulawesi Barat membuat suasana di Rumah Sakit Mitra Manakara tegang. Sejumlah pasien yang sedang dirawat panik dan terpaksa dievakuasi ke halaman rumah sakit. Beberapa pasien masih membawa peralatan infus yang terpasang saat keluar ruangan. Situasi di Rumah Sakit Mitra Manakara mulai kondusif beberapa waktu setelah gempa. Tugas rumah sakit mengarahkan pasien untuk kembali ke ruang perawatan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Fendi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melalap sumur minyak ilegal milik warga di Blora, Jawa Tengah. 1 warga tewas, 2 lainnya alami luka. Sumur minyak ilegal yang dikelola warga di Desa Gandu, Kecamatan Bongerjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ludes terbakar. Api membumbung tinggi serta asap hitam pekat mengepul tampak dari kejauhan. Besar kobaran api membuat petugas damkar sempat kesulitan melakukan pemadaman. Petugas juga berupaya agar kobaran api tidak merembet ke pemukiman warga. Saat kebakaran, 1 warga tewas dan 2 warga mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Meninggal 1, yang luka-luka 2. Itu bekerja semua, Bu? Itu masyarakat. Bu, ini yang terbakar, ini sumur atau penampungan? Ini sumur. Sumur, Iya. Kini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sementara sebagian warga yang sekitar lokasi kebakaran masih berada di tempat pengungsian. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Sementara kebakaran hebat meludeskan belasan villa di Desa Buit, Tabanan, Bali. Akibat kebakaran, kerugian material mencapai ratusan miliar rupiah. Kebakaran hebat terjadi di salah satu villa di Desa Buit, Tabanan, Bali, menghanguskan hampir seluruh bangunan di Villa Ulaman Eko Luxury Resort. Villa yang berada di tengah kawasan persawahan tersebut masih dalam proses finishing dengan total sebanyak 17 villa, di mana 4 villa diantaranya telah terisi tamu. Kini belasan villa tersebut ludes terbakar dan hanya menyisakan puing-puing. Tahu-tahu itu api sudah besar, jadi semua itu tidak tahu asal mulanya kecilnya. Jadi sudah besar, sudah berusaha ngambil air, itu sudah tidak bisa di.
Tak ada korban jiwa, kerugian diprediksi mencapai 150 miliar rupiah lebih. Saat ini kasus kebakaran masih ditangani Polres Tabanan. Dari Tabanan, Bali, Idira Ari, iNews melaporkan. Mengaku sebagai anggota polisi, seorang pria ditangkap polisi di Bandung, Jawa Barat karena membuat resah tetangganya. Pelaku beraksi untuk menarik perhatian wanita. Polisi mengamankan pria berusia 55 tahun di rumah kontrakannya, wilayah Rancasari, Kota Bandung. Pelaku mengaku sebagai anggota polisi pada tetangganya. Bahkan di rumah kontrakan, polisi menemukan seragam hingga pistol mainan untuk bergaya dan menarik perhatian masyarakat, terutama para kaum wanita. Pelaku membeli seragam secara online. Jadi dia mengoleksi baju-baju Polri, terus jaket-jaket Polri, terus jaket-jaket Prabu, ya kan. Nah, akhirnya berdasarkan laporan masyarakat, sementara sudah kami amankan, termasuk senjata mainan yang selama ini digunakan. Belum ada korban, namun polisi meminta jika ada masyarakat yang tertipu untuk melaporkan ke Polsek. Pelaku ditahan di Polsek Rancasari. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Seorang pria melakukan kekerasan seksual terhadap putri kandungnya selama 10 tahun di Pandeglang, Banten. Pelaku berusaha bunuh diri saat ditangkap polisi. Pria berusia 61 tahun ini berusaha bunuh diri di wilayah Bojonggede, Bogor karena dilaporkan pada polisi oleh keluarganya. Pelaku memperkosa anaknya sejak korban berusia 5 tahun dan kini telah berusia 15 tahun. Pelaku dibawa ke RSUD Berkah Pandeglang karena luka akibat usaha bunuh diri. Pelaku melakukan pemerkosaan anaknya di rumah dan di kebun. Aksi ini terungkap karena ponsel korban diminta pelaku karena tidak mau melayani. Kekasih korban juga menemukan percakapan pelaku yang memaksa korban. Pada saat permintaan, apabila yang bersangkutan tidak mau melayani, ada ancaman hanya sebatas yang bersangkutan tidak akan diberi uang jajan, dan juga sempat ada beberapa kali dilempar barang. Dan satu lagi sempat ada bahasa kalau tidak diberi HP-nya akan disita oleh bapak korban. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pekerja bangunan di Cimahi, Jawa Barat mendapatkan ganja kering dari luar kota secara online. Ganja kering 1 kg diamankan polisi setelah mengetahui datangnya kiriman. Dua buruh bangunan di rumah kontrakan Lembang, Bandung Barat digerebek polisi namun tak menemukan barang bukti. Setelah dilakukan penelusuran, polisi mendapatkan barang bukti ganja kering seberat 1 kg yang disembunyikan. Pelaku kedapatan menyimpan ganja setelah kurir mengirim barang dalam bungkusan. Sebelumnya ganja kering dibawa dengan mobil travel. Ganja kering seberat 1 kg ini rencananya akan diedarkan di wilayah Bandung hingga Cimahi. Kedua tersangka ini berhasil diamankan di Lembang, Bandung Barat terkait dengan kepemilikan ganja seberat 1 kilo. Terkait dengan kepemilikan ganja seberat 1 kilo yang berhasil diamankan di daerah Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Yang mana yang bersangkutan bekerja sebagai buruh harian lepas dan sudah beroperasi selama 3 bulan. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.